Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini saya akan menjelaskan cara melakukan pemeriksaan TTV pada pasien. TTV itu terdiri dari pemeriksaan tekanan darah, kemudian pemeriksaan frekuensi nadi, pemeriksaan suhu, dan pemeriksaan frekuensi pernafasan. Saya akan menjelaskan alat-alatnya dulu. Yang pertama, ini adalah cairan desinfektan untuk melakukan cuci tangan atau hand rub, kemudian bengkok, yaitu kapsa, kemudian tisu, gel ini kita gunakan untuk memasang termometer rektal, kemudian stetoskop untuk melakukan tensimeter. Sedangkan alat-alat untuk tensimeter, yang pertama ini adalah alat tensimeter atau sphygmomanometer. Ini disebut dengan sphygmomanometer atau tensimeter aneroid. Jadi ini bisa dibawa-bawa. Kemudian ini adalah tensimeter atau sphygmometer raksa. Sebelum menggunakan alat ini perhatikan ada tombol untuk penguncian ya, jadi harus dicek. Kalau misalnya mau memakai berarti di on kan dulu atau dinaikkan ke atas, atau juga tergantung alatnya, karena kadang on itu ada yang miring, dan setelah dipakai nanti juga harus dikembalikan ke semula. Kemudian ini adalah tensimeter digital atau sphygmometer digital. Nah, jadi untuk memeriksa ini kita tidak perlu menggunakan stetoskop, tapi langsung ini dipasang ke lengan pasien, kemudian dipencet. Nah, nanti angkanya akan keluar pada layar. Selanjutnya untuk alat pemeriksaan suhu. Nah, ini adalah alat untuk memeriksa suhu temporal atau diletakkan di dahi. Jadi tidak usah menempel di dahi, tapi di depannya seperti ini. Sebelum memakai ini harus dibuka terlebih dahulu. Nah, kemudian nanti dinyalakan, nah, ditaruh di depan pasien sambil dipencet. Kemudian ini adalah termometer aural. Ini untuk memeriksa suhu pada telinga. Jadi ini dimasukkan ke dalam telinga pasien. Selanjutnya ini adalah termometer aksila. Kemudian ini termometer untuk oral atau ditaruh di lidah, nanti ditaruh di bawah lidah. Dan selanjutnya ini adalah termometer rektal. Nah, perhatikan perbedaannya. Untuk yang aksila dia lebih besar, sedangkan yang rektal ini adalah raksanya pendek dan bulat, sedangkan yang oral ini raksanya lebih panjang. Kemudian ini juga ada alkohol swab. Nah, kita gunakan untuk membersihkan termometer setelah dipakai. Nah, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan pada pasien. Kita cuci tangan dulu. Gunakan handscoon bersih. Setelah itu kita ke pasien. Sebelumnya kita jaga privasi pasien dulu dengan menutup sketsel. Nah, kemudian kita menjelaskan tujuan dan prosedur kepada pasien. Assalamualaikum Pak. Perkenalkan, nama saya Suster Aini. Gimana Pak kabarnya hari ini? Dengan Bapak siapa? Bapak Miska. Bapak Miska. Bapak Miska, hari ini saya akan melakukan pemeriksaan tekanan darah, kemudian suhu, pernafasan, dan nadi ya. Tujuannya untuk mengetahui apakah TTV Bapak Miska pada kondisi normal. Mungkin pemeriksaannya sekitar 10 menit.
Apakah Bapak Miska bersedia? Bersedia. Kita gunakan stetoskop. Stetoskop harus dipasang di telinga, ya, tidak boleh di luar telinga. Jadi harus masuk di telinga, tidak boleh ditaruh di jilbab. Setelah itu, saya ada beberapa alat untuk melakukan pemeriksaan tensimeter. Saya akan menjelaskan dulu untuk yang tensimeter aneroid. Caranya, permisi ya Pak Miska, saya periksa dulu. Permisi, kita cari dulu arteri brachialis pasien. Ini kita letakkan sekitar 2,5 cm di atas siku atau di atas fossa cubitus. Pasang dengan tepat, jangan sampai terlalu longgar. Kemudian ini kita taruh di sini. Nah, stetoskop letakkan di arteri brachialis. Permisi ya Pak Miska. Nah, setelah itu ini kita kunci. Nah, kemudian ibu jari memegang arteri radialis. Nah, tujuannya apa? Untuk mendengarkan pulsasi. Nah, kemudian nanti kita pompa sambil merasakan hilangnya pulsasi yang ada pada arteri radialis. Nah, setelah pulsasi hilang, kemudian kita lanjutkan pemompaan dengan menambahkan 30 di atas hilangnya pulsasi. Jadi misalnya tadi pulsasinya hilang di angka 130. Berarti nanti Pak Miska berarti nanti ketika saya memompa ini angkanya harus sampai 160. Kenapa kok di angka 160? Karena tadi hilangnya pulsasi adalah di angka 130. Jadi kita tambah 30. Kemudian setelah angka 160 kita buka kunci perlahan-lahan sambil kita mendengarkan bunyi pertama dan bunyi terakhir. Bunyi yang kita dengar itu nanti ada 5 yang disebut dengan bunyi Korotkov. Ada Korotkov 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, yang Korotkov 1 itu nanti akan disebut dengan nilai sistol. Sedangkan Korotkov yang terakhir itu adalah diastol. Nah, sehingga nanti hasil pemeriksaan kita tuliskan berapa tensinya, misalnya 120/80 mmHg. 120 itu adalah sistolnya, 80-nya adalah diastol. Nah, saya mulai pemeriksaannya. Nah, setelah pulsasi hilang, tangan langsung pindah ke stetoskop. Kita lanjutkan pemompaan dengan menambah angka 30. Kemudian buka kunci perlahan-lahan. Buka kunci perlahan-lahan sehingga angka akan turun 3-5 mmHg per detik. Kita buka perlahan-lahan sambil mendengarkan bunyi. Kalau kita masih belum yakin, bisa kita ulangi lagi satu kali dengan cara ini dinolkan terlebih dahulu. Kita ulangi lagi satu kali. Tangan langsung pindah ke stetoskop untuk memegangi. Nah, setelah itu kita buka kunci secara perlahan-lahan.
Pak Miska, untuk pemeriksaan tensinya sudah selesai. Hasilnya tadi adalah 110/70. Jadi masih dalam kondisi normal untuk tensinya. Mungkin Bapak Miska pusing karena kurang istirahat, atau mungkin tadi malam karena kurang tidur ya. Nah, setelah selesai kita sampaikan hasilnya ke pasien seperti itu. Selanjutnya saya akan menjelaskan cara pemeriksaan tensi dengan menggunakan tensimeter raksa. Nah, ini kita ambil. Kemudian ini kita letakkan di atas 2,5 di atas fossa cuviti pasien. Permisi ya Pak. Pastikan manset sudah terpasang dengan kencang karena nanti kalau kendor akan mempengaruhi hasil pemeriksaan. Selanjutnya stetoskop kita letakkan di arteri brachialis. Kemudian ini perhatikan, ini pastikan kuncinya sudah dibuka. Kemudian manometer dikunci dan kita lakukan pemompaan. Caranya sama seperti tadi. Tangan kiri ada di sini, di tangan kanan ada, tangan kiri meraba dulu pulsasi yang ada di arteri di radialis. Terus ini langsung pindah ke sini. Nah, kemudian kita buka kunci perlahan-lahan. Kalau masih belum yakin, diulangi lagi satu kali. Ketika mengulang, ini harus di nol dulu. Kita ulangi satu kali lagi. Stop dulu. Buka dengan perlahan. Setelah selesai, kemudian kita rapikan peralatan. Seperti tadi kita sampaikan hasilnya kepada pasien. Kemudian kita lepas. Nah, ini harus digulung yang rapi supaya alat tidak terlipat. Nah, kemudian ini untuk kunci letakkan di sini. Nah, kemudian ini kembalikan lagi pada posisi off supaya raksa tidak tumpah. Nah, setelah itu baru kita tutup. Selanjutnya, ini adalah pemeriksaan dengan tensi digital. Nah, ketika kalian memeriksa tensi dengan menggunakan alat tensimeter digital, bila pasien itu baru datang, maka jangan langsung diperiksa. Harus diberikan periode istirahat dulu. Misalnya istirahat selama 5 menit. Kenapa? Karena untuk tensi digital ini hasilnya kadang sangat dipengaruhi oleh banyak faktor, misalnya pasien cemas atau dia baru datang langsung kita tensi, posisi tangan yang tidak tepat atau misalnya menekuk gini ya, ini juga akan mempengaruhi hasil, sehingga kita posisikan pasien dengan rileks dulu dan berikan periode istirahat. Caranya adalah hampir sama, bedanya kita tidak perlu menggunakan stetoskop. Nah, ini kita pasang dulu ke lengan pasien. Permisi Pak. Ketika menensi jangan
baju pasien ini diangkat terlebih dahulu. Kenapa? Karena kalau kita langsung nensi di atas baju biasanya juga akan mempengaruhi hasil karena terlalu tebal. Nah ini, kemudian Bapak relax ya. Nah, setelah itu kita pencet alatnya. Memang biasanya tidak hampir sama persis ya, jadi kita tunggu sampai layar benar-benar berhenti, angka di layar benar-benar berhenti. Nah ini contohnya di 119/66. Kalau kita mendengarkan dengan yang raksa tadi adalah 110/70, jadi hampir mendekati. Nah, untuk selanjutnya adalah pemeriksaan nadi. Nah, gunakan 3 jari yaitu atau 2 jari. Nah kita pegang di radialis ini. Tangan kiri, tangan yang memegang nadi adalah tangan yang menggunakan jam. Nah, hitung nadi dalam waktu 1 menit penuh. Nah, nadi Bapak adalah 70 kali per menit. Jadi 1 menit penuh. Selanjutnya pemeriksaan RR. Ini juga sama, dihitung dalam waktu 1 menit penuh. Nah, perhatikan naik turunnya dinding dada pasien. Naik dan turun itu adalah dihitung 1 kali pernafasan. Nah, atau kalau kita kesulitan melihatnya, bisa dengan cara 1 tangan diletakkan di atas dada pasien. Permisi ya Pak, sambil kita mengamati dengan menggunakan jam. Pernafasan Bapak adalah 21 kali per menit dan ini masih termasuk dalam kondisi normal. Nah, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan suhu. Yang pertama adalah suhu aksila. Nah, untuk suhu aksila kita bisa menggunakan alat yang ini dengan termometer aksila atau yang raksa, atau menggunakan yang digital. Permisi Pak, saya akan memeriksa suhunya ya. Permisi sebentar, saya buka bajunya sebentar. Nah, tepat di ketiaknya pasien, kemudian ini kita keringkan dulu. Nah, keringkan terlebih dahulu karena nanti kalau basah maka akan mempengaruhi hasil. Nah, ini diletakkan tepat di aksila pasien. Nah, kemudian ini kita tekuk gini. Nah, kalau menggunakan yang digital maka ini harus sampai berbunyi. Kita lihat hasilnya, Pak Miska, suhu Bapak adalah 36,4 derajat dan ini normal. Nah, setelah selesai kemudian kita bersihkan dengan, kita matikan dulu, kita bersihkan dengan alkohol swab. Setelah itu baru kita kembalikan ke tempatnya. Selanjutnya ini adalah pemeriksaan dengan suhu aksila. Caranya sama seperti tadi. Jadi ketiak pasien harus dikeringkan terlebih dahulu. Kemudian ini kita letakkan tepat di aksila pasien. Nah, ini harus, permisi ya Pak. Harus tepat di aksilanya. Nah, terus kita diamkan.
Ini didiamkan selama kurang lebih 5 menit. Kemudian nanti kita ambil, kita baca hasilnya dulu ya, baru kita bersihkan dengan alkohol. Jangan dibersihkan dengan alkohol dulu, karena apa? Nanti suhunya akan turun. Jadi kalian ambil, dibaca hasilnya berapa, setelah itu dibersihkan dengan alkohol. Kita bersihkan dengan alkohol untuk ujungnya. Kemudian ini kita turunkan kembali. Nah, tadi sebelum memakai juga diperiksa, dicek air raksanya harus pas di angka 35 atau di bawah di bawah 36. Nah, kemudian ini kita turunkan seperti ini sampai 35. Nah, ini sudah kembali ke angka 35, baru kita masukkan ke tempatnya. Suhu oral. Nah, caranya alat ini diletakkan di bawah lidah pasien atau sublingual. Perhatikan dulu angkanya, atau rasanya ini harus di angka 35. Kalau belum, kita turunkan dulu seperti ini. Kemudian kita taruh di bawah lidah pasien. Bapak, permisi, lidahnya diangkat. Diangkat, Pak. Nah, kita taruh seperti ini. Nah, sudah Pak, boleh ditutup. Nah, seperti ini, terus kita diamkan selama 5 menit. Kenapa di bawah lidah? Karena di bawah lidah banyak pembuluh darah. Sudah Pak, selesai. Terima kasih. Anak kecil ini jangan digunakan. Kenapa? Karena khawatir termometer akan tergigit. Kemudian kita baca hasilnya. Setelah diketahui, kemudian ini kita bersihkan dulu dengan kapas alkohol. Terus kita turunkan kembali sampai angka 35. Setelah itu baru kita masukkan ke tempatnya. Selanjutnya ini adalah pemeriksaan suhu aural. Jadi alat ini kita masukkan ke dalam telinga pasien. Permisi ya Pak Miska, saya akan periksa telinganya. Nah, kita masukkan seperti ini. Setelah masuk, baru ini kita pencet scan. Nah, ini derajat Celcius. Kemudian kita ambil, kita matikan, dan ini dibersihkan dengan kapas alkohol. Ujungnya ini dibersihkan dengan kapas alkohol, baru kita kembalikan ke tempatnya. Adalah termometer Selanjutnya ini adalah pemeriksaan suhu dengan menggunakan termometer temporal. Nah, ini tidak perlu disentuhkan ke kulit pasien, tapi langsung di atasnya, bisa di dahinya ya. Jadi caranya seperti ini. Ini dinyalakan dulu. Nah, kemudian kita dekatkan seperti ini, kita pencet. Nah, ini hasilnya sudah keluar. Hasilnya adalah 36,8 derajat Celcius. Termometer ini tepat atau cocok kita gunakan untuk pasien anak-anak. Kenapa? Karena anak-anak biasanya tidak kooperatif. Selain itu, menggunakan termometer ini juga menghindari resiko infeksi. Kenapa? Karena termometer tidak bersentuhan langsung dengan kulit pasien. Selanjutnya adalah pemeriksaan suhu rektal, yaitu dengan cara termometer dimasukkan ke dalam anus pasien. Sebelumnya pasien kita posisikan dulu pada posisi SIM, yaitu miring ke kiri dengan kaki kanan fleksi. Permisi Pak Miska, Bapak posisinya miring ke kiri ya. Nah, kemudian miring ke kiri Pak, permisi. Kemudian kaki kanan, kaki yang kiri lurus Pak Miska, dan yang kaki kanan permisi ditekuk seperti ini. Nah, jadi posisinya seperti ini. Permisi Pak, yang kiri lurus. Nah, terus kaki ini. Nah, setelah itu permisi. Kemudian kita siapkan termometernya, kita ambil gel terlebih dahulu. Kita taruh gel di kasa. Kemudian kita olesi termometer dengan menggunakan gel. Nah, setelah itu, permisi Pak Miska, kita masukkan ke anus pasien. Pak Miska, tarik nafas dalam ya. Saya akan memasukkan termometernya. Nah, kita masukkan. Nah, tangan kiri membuka gluteus pasien, kemudian tangan kanan memasukkan termometer ke dalam rektum pasien. Nah, kita tunggu hasilnya sekitar 5 menit.
Kemudian setelah selesai kita ambil, kita bersihnya dengan menggunakan kasa. Nah, setelah itu kita baca hasilnya. Kemudian pantat pasien kita bersihkan dengan menggunakan kasa ya, karena supaya bersih, tidak ada gel. Permisi Pak Miska, tindakannya sudah selesai. Bapak bisa tidur terlentang kembali. Setelah itu meter yang sudah kita gunakan tadi kita bersihkan dengan kapas alkohol ya. Bersihkan dengan kapas alkohol, dibersihkan dengan kasa dulu, kemudian kita bersihkan dengan kapas alkohol atau kita desinfeksi dengan kapas alkohol. Terus kita turunkan lagi angkanya sampai posisi 35, kemudian kita kembalikan ke tempatnya. Setelah selesai, kita sampaikan hasilnya kepada pasien. Pak Miska, alhamdulillah tindakan pemeriksaan TTV sudah selesai. Tadi hasilnya adalah suhu tensi Bapak 110 per 70 mmHg, kemudian suhunya adalah 36,8 derajat Celcius, RR-nya 21 kali per menit, dan nadi Bapak Miska adalah 70 kali per menit. Bapak tidak usah khawatir karena nilai TTV Bapak masih termasuk dalam rentang normal. Saya permisi kembali ke nurse station dulu. Kita posisikan dulu pasien. Nah, permisi ya Pak, saya rapikan dulu, kemudian saya permisi ke nurse station. Nanti kalau Bapak membutuhkan bantuan saya, Bapak bisa memanggil saya di nurse station. Selesai semua tindakan, kita evaluasi hasil TTV-nya pasien tadi berapa. Nah, untuk sampaikan ke pasien, kemudian hasilnya apakah termasuk dalam rentang yang normal atau tidak, dan kita rapikan pasien kembali. Nah, kemudian kita dokumentasikan di rekam medis pasien hasil pemeriksaannya tadi berapa, dilakukan oleh perawat siapa, dan harus ada tanda tangan dari perawat, dan tanggal atau jam pemeriksaan, dan tanggal dan jam pemeriksaan juga harus didokumentasikan. Perhatikan dalam penulisan dokumen untuk angka-angka TTV tadi harus ditulis lengkap beserta satuannya. Jadi tidak boleh misalnya nulis hanya 110 per 70, tetapi harus ditulis lengkap 110 per 70 mmHg. Untuk suhu juga begitu, jadi tidak boleh hanya ditulis 36,8, tetapi harus lengkap beserta satuannya, yaitu 36,8 derajat Celcius. Nah, untuk pemeriksaan, karena ketika kalian total pemeriksaannya kalau kita lakukan satu-satu itu butuh waktu lama, nah, sehingga untuk efisiensi waktu maka urutan pemeriksaan yang harus kalian lakukan nanti adalah yang pertama kita memeriksa suhu dulu. Nah, jadi termometernya biarkan di ketiak pasien. Kenapa? Karena kalau pakai yang manual tadi membutuhkan waktu 5 menit. Nah, termometernya taruh di tangan kiri, kemudian kita tinggal melakukan tensi di tangan kanan. Nah, setelah itu kita lakukan nadi dan RR, nadi kemudian RR. Jadi total waktunya akan pas sekitar 7 sampai 10 menit. Nah, setelah selesai semua tindakan, kemudian kita rapikan peralatan lagi. Kita kembalikan ke tempatnya semula. Kemudian kita lepas handscoon dan kita melakukan cuci tangan. Demikian cara melakukan pemeriksaan TTV pada pasien. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.